Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia kepada kita semuanya. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Dimanapun kalian berada, usahakan selalu mempunyai giroh ataupun semangat dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak hanya sebatas ketika kita itu berada duduk dalam kelas, akan tapi dimanapun ketika itu mendapatkan ilmu, maka kita dapat mengambilnya. Baik, di pelajaran kali ini kita membahas tentang sholat, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian sholat dan juga dalil tentang kewajiban kita melaksanakan sholat, serta syarat wajib dan juga syarat sahnya sholat. Ini masih di pelajaran yang ke-9. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih seputar tentang sholat. Sholat merupakan suatu amalan yang sangat penting dan juga merupakan ibadah yang pertama kali dihisab ketika di hari akhirat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Sekarang kita akan bahas tentang rukun sholat. Rukun sholat ini, rukun merupakan seperti kita ketahui bahwa sholat harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Syarat-syarat yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, mulai dari syarat wajibnya dan juga syarat sahnya. Syarat sahnya sholat. Nah, rukun ini merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat. Apabila tidak dikerjakan, maka sholatnya itu tidak sah. Jadi harus diperhatikan dalam rukun-rukun sholat ini apa saja. Apabila rukunnya tidak dikerjakan salah satunya saja, maka sholatnya itu tidak sah dan perlu diulangi. Rukun sholat meliputi yang pertama yaitu niat. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan, segala amal itu tergantung dengan niatnya. Seperti kita melaksanakan sholat harus betul-betul tahu niatnya. Kita niatkan bahwa kita itu contohnya sholat duhur, siang kita mau sholat duhur, ya harus kita niatkan. Kadang ada sebagian dari kita yang ketika mau sholat masih ingat-ingat ketika sudah takbir, ini sholat apa ya? Nah, itu sudah melewati rukun yang pertama, maka harus diulangi sholatnya. Berdiri merupakan salah satu dari rukun sholat. Akan tetapi apabila tidak mampu berdiri, ini berdiri rukun sebagai salah satu rukun, kecuali ada uzur, maka boleh duduk, boleh berbaring, dikarenakan uzur ataupun karena ada alasan tertentu yang sesuai dengan syariat. Contohnya karena sakit, karena tidak bisa berdiri atau lain hal sebagainya. Mungkin karena dalam kendaraan yang mungkin kendaraannya lagi berjalan tidak memungkinkan untuk berdiri, maka tidak mengapa. Tapi kalau misalkan tidak ada uzur, tidak ada alasan, maka harus berdiri. Yang ketiga takbiratul ihram, yang mana kita ketahui bahwa sholat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Bagaimana kita itu mengawali suatu perbuatan jika tidak ada pembukanya. Nah, sholat ini pembukanya adalah takbiratul ihram. Tidak sah jika kita itu tidak memulai dengan takbir, tiba-tiba langsung tahiyat, enggak boleh. Harus dengan takbiratul ihram terlebih dahulu. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah merupakan salah satu dari rukun sholat. Barang siapa yang melaksanakan sholat tapi tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya itu tidak sah. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Ruku dengan tumakninah, maksudnya dengan tumakninah di sini adalah tidak tergesa-gesa, dilakukan dengan tenang. Itu adalah tumakninah. Iktidal juga seperti itu, yang nomor 6. Yang nomor 7, sujud.
Yang kedelapan, bangun dari sujud dengan tumakninah juga. Yang seperti saya sebutkan tadi, tumakninah merupakan melaksanakan kegiatan tadi dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Tumakninah ketika ruku, sujud, berdiri dan ruku merupakan salah satu dari rukun sholat. Yang ke-10, duduk untuk tasyahud akhir. Duduk untuk tasyahud akhir merupakan rukun sholat. Masih dalam rukun sholat, yang ke-11 adalah membaca tasyahud akhir. Kalau tadi duduknya juga merupakan rukun, membaca tasyahud akhir merupakan juga rukun. Tasyahud akhir ini ialah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu sampai selanjutnya. Itu merupakan tasyahud akhir. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Seperti itu ya. Kalau di tasyahud awal mungkin sampai innaka hamidum majid, tapi kalau misalkan di tasyahud akhir dilanjutkan dengan doa meminta perlindungan dari neraka jahanam dan juga dari siksa kubur di situ. Nah, yang ke-12 ini salam. Jadi kita mengakhiri sholat itu dengan salam. Tidak sah sholatnya jika tiba-tiba habis tahiyat langsung pergi, tidak melakukan salam. Itu yang harus dilakukan oleh kalian, oleh kita semuanya dalam melakukan sholat. Yang ke-13, tertib sesuai dengan urutan rukun sholat. Tertib mulai takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, berdiri, dan nanti sampai salam itu harus sesuai dengan tertibnya. Tertib di sini sesuai dengan urutannya. Tidak boleh tiba-tiba takbiratul ihram langsung sujud, nggak ada rukuknya. Itu tidak boleh. Itu sudah tidak melaksanakan rukun sholat, dan sholatnya itu tidak sah, harus diulangi kembali. Jadi kalian harus betul-betul dipahami ya terkait dengan rukun sholat ini. Nah, harap kalian bisa membaca ulang dari halaman 66 sampai dengan halaman 70. Syarat diterimanya suatu ibadah yang salah satunya adalah sholat itu ada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba'ur rasul atau mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Seperti itu ya, seperti yang sholat yang kita laksanakan, seperti yang dicontohkan oleh Rasul, shallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Sekarang kita tidak bisa melihat Rasul sholat. Bagaimana? Dengan melihat seperti dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya harap kalian betul-betul memahami terkait dengan rukun sholat, karena rukun sholat merupakan yang menentukan sholat itu sahnya atau tidaknya. Dan sholat ini merupakan amalan yang sering kita laksanakan setiap harinya, yang selalu kita laksanakan setiap harinya. Nah, oleh karena itu perhatikan rukun-rukunnya terkait dengan sholat ini, karena merupakan amalan yang sangat penting. Sekian dari Ustadz untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Untuk mengetahui Ustadz kalian hadir atau enggaknya, nanti kalian tulis di kolom komentar tentang siapa saja yang hadir. Contohnya nanti ada Mas Afham, ditulis Afham hadir di kolom komentar ya, supaya Ustadz bisa mengetahui siapa saja yang hadir, siapa yang saja yang tidak. Seperti itu ya. Karena untuk sekarang masih belum ada tugas, kalian memahami materinya betul-betul dulu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.